Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bersama saya Abdul Qadir selaku pendamping lokal desa Kecamatan Sabang Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Di bincang kita di pagi hari ini, saya bersama dengan narasumber kita, seorang visioner, seorang pemimpin visioner yang sudah mampu membawa desa semasa kepemimpinan beliau untuk merubah status menjadi dari desa maju menjadi desa mandiri. Kita sapa langsung, beliau adalah Kepala Desa Kalotok, Bapak Detlando Cusman. Gimana kabarnya kita Bapak pagi di siang hari ini? Baik Pak, alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Jadi Bapak sejak tahun berapa kita jadi Kepala Desa? Sejak tahun 2012 Pak, jadi sekarang sudah periode Kedua. Oh berarti di masa pertama Bapak memimpin Desa Kalotok di tahun 2012 belum ada istilah dana desa Pak ya? Iya, jadi 2012 itu belum ada dana desa. Dana desa ini kan mulai tahun 2015 Pak. Jadi terkait dengan dana desa, alokasi dana desa dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 di tahun 2014 itu, bahwa dana desa yang kita sejak itu 2015 kita kelola di kegiatan apa saja Pak? Jadi dana desa ini kita gunakan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk penunjang kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan termasuk penunjang untuk, karena di sini Pak rata-rata masyarakatnya petani, ya infrastruktur yang kita bangun itu orientasinya penunjang ke bidang pertanian. Baik Bapak. Jadi terkait dengan ini Pak, ada isu nasional yang berkembang saat ini dengan lahirnya Peraturan Menteri Desa Nomor 8 di tahun 2022 terkait dengan prioritas penggunaan dana desa khususnya untuk pengentasan kemiskinan ekstrim di desa. Nah, sejauh ini Pak, Bapak sudah pernah mendengar yang namanya pengentasan kemiskinan ekstrim di desa? Iya, ya pada umumnya itu saya dengar dari media Pak. Terus Bapak menyikapi terkait dengan paham tidak terkait dengan apa yang dimaksud dengan kemiskinan ekstrim di desa itu? Tentu kalau kita bicara masalah kemiskinan ini kan, kalau menurut saya klaster kemiskinan ini harus dibagi beberapa klaster sehingga penanganannya pun mungkin akan tepat sasaran. Salah satunya penanganan miskin ekstrim itu harus diklasifikasi sehingga betul-betul bisa berlaku efektif. Jadi kalau kita berbicara persoalan klasifikasi kemiskinan ekstrim itu, jadi klasifikasi kemiskinan ekstrim itu ada dua Pak. Pertama itu kemiskinan absolut dengan kemiskinan produktif. Nah menurut kita ketika ini diklasifikasikan, kira-kira tindakan apa yang perlu kita lakukan terkait dengan kemiskinan absolut dengan kemiskinan produktif itu sendiri Pak? Jadi begini, kemiskinan ekstrim itu kan beberapa faktor. Contoh lansia tunggal, penyakit kronis yang menahun, termasuk keterbelakangan mental. Tentu ini kita masuk kategorikan miskin ekstrim, sehingga satu-satunya jalan itu mereka disantuni sambil melihat perkembangan mereka. Kemudian yang miskin yang kadang diistilahkan masuk miskin produktif itu orientasinya tentu ke pemberdayaan, sehingga kelak masyarakat miskin di desa itu makin berkurang. Tentu diberdayakan melalui pengembangan SDM, disupport dengan infrastruktur apa yang mereka butuhkan, dan termasuk persoalan permodalan. Saya kira itu Pak. Jadi harus dipisah antara yang ekstrim ini dengan miskin yang masih miskin produktif, ya, supaya desa juga terlalu terbebani dengan persoalan kemiskinan. Jadi terkait dengan dana desa yang kita kelola khususnya di tahun 2020, 2021 dan 2022, karena kita ini masih dalam kategori pandemi Covid-19. Jadi dana desa yang kita gunakan kemarin itu memang sasarannya ada kesasarannya ke keluarga miskin atau bagaimana Pak? Memang pada dasarnya kepada keluarga miskin, dan tentu pemberian itu didasarkan satu aturan yang minimal 40%. Jadi di situ gabungan ada yang diberikan kepada masyarakat miskin ekstrim memang, dan untuk memenuhi 40% itu ya kita masukkan termasuk yang miskin produktif kita kasih. Tapi ke depan
harusnya ini betul-betul dipilah yang untuk masyarakat ekstrim penanganannya khusus dan miskin produktif khusus. Tidak dipaksa-paksakan dengan jumlah 40%, Ya, tapi sesuai dengan kondisi terkini yang ada di desa. Ya, saya rasa senada dengan munculnya aturan Permen Desa nomor 8 ini Pak di tahun 2022. Jadi baik Bapak, terkait dengan ini, kira-kira ada berapa jumlah orang miskin yang ada di Desa Kalotok ini Pak? Iya, jadi untuk sementara yang penerima bantuan sosial itu penerima manfaat sosial sekarang itu termasuk sembako, BLT dan lain-lain itu 218 KK dari 734 KK, itu di posisi 30%. Nah, untuk identifikasi masyarakat miskin ekstrim ini di sekitar angka 50 KK itu berada di angka 7%. Saya kira itu data itulah kalau memungkinkan secara regulasi, data itulah yang kita tindak lanjuti ke depan. Terkecuali regulasi yang memaksa untuk dipaksa-paksakan, contoh BLT lalu 40%, ya miskin tidak miskin dicukupkan 40% kan untuk memenuhi kota karena 40%. aturan. Saya kira itu Pak. Ya, baik. Jadi terkait dengan ini kan sudah dijelaskan bahwa jumlah rumah tangga miskin yang ada di desa kita. Kemudian terkait dengan hal itu, jadi kira-kira apa harapan kita selaku pemerintah desa untuk bagaimana harapannya kita kepada pemerintah, baik pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat, terkait dengan pengentasan kemiskinan yang ada di desa, khususnya di Desa Kalotok ini. Saya kira begini, terutama masalah kebijakan, sebaiknya pemerintah pusat sampai pemerintah daerah itu memberi keleluasaan kepada desa untuk merancang sendiri pengentasan kemiskinan sesuai kebutuhan desa, bukan dengan hitungan persentase secara nasional. Ya, karena kan kondisi desa itu masing-masing berbeda. Ada mungkin misalnya katakan tingkat kemiskinannya kecil, ada pula yang tinggi. Oleh karena sangat tidak layak kalau disentralistik dibuat keseragaman kemiskinan di desa itu bisa di Indonesia. Memang ada desa yang terbelakang, ada yang sudah mulai maju. Oleh karena itu saya sebagai kepala desa berharap sekali bahwa berilah kami kepercayaan merancang ini sehingga kebijakan di desa untuk kemiskinan menjadi proporsional sesuai kondisi skill yang ada pada tahun berjalan. Saya kira itu. Ya, baik. Jadi mungkin itu harapan kita Pak, dan itu mungkin juga menjadi harapan bersama dengan masyarakat yang ada yang Bapak pimpin selama ini. Jadi terima kasih mungkin Pak atas waktunya kita dengan kami bincang-bincang terkait dengan pengentasan kemiskinan ini. Jadi sahabat desa sekalian yang kami banggakan dimanapun kita berada, ini tadi bincang-bincang kami dengan tokoh visioner yang ada di Desa Kalotok. Mudah-mudahan harapan kita ini sekiranya bahwa kita bersama-sama bangkit bersama, kita solid bersama, kita bertekad bersama untuk bagaimana berkolaborasi dengan baik antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat bisa bersinergi dengan baik untuk menciptakan pengentasan kemiskinan desa menuju pencapaian SDGs di tahun 2030 nanti. Mungkin itu Pak. Jadi terima kasih atas waktunya kita. Jadi sahabat desa sekalian, demikian bincang-bincang kami dengan tokoh visioner kita yang ada di Desa Kalotok, Kecamatan Sabang Selatan, Kabupaten Utara. Jadi saya Abdul Qadir bersama dengan kru yang bertugas di kesempatan siang hari ini mohon untuk pamit di hadapan kita, dan kita akan berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih Bapak atas waktunya kita. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.